Hari ini Jumat 13 Desember tahun 2024, bertempat di kantor Disnaker Kabupaten Bekasi, dilaksanakan rapat penentuan upah minimum sektoral kabupaten atau UMSK tahun 2025. Masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Buruh Bekasi Melawan atau BBM sudah sejak pukul 8 bergerak dari berbagai kawasan yang ada di Bekasi untuk mengajak rekan-rekan untuk berjuang bersama mengawal penetapan UMSK oleh Dewan Pengupahan. Rapat Dewan Pengupahan yang dimulai pukul 13.30 dihadiri oleh ketiga unsur yaitu pemerintah, Serikat Pekerja, dan Apindo. Rapat berlangsung alot karena unsur Apindo menolak dan tidak sepakat adanya UMSK. Masa aksi yang mengawal masih bertahan sampai dengan rapat selesai pukul 22.00 dan hasil rapat Dewan Pengupahan diumumkan dari atas mobil komando bahwa kenaikan UMSK berkisar 0,65 sampai dengan 1,4% dari UMK. Dinamika yang terjadi di dalam rapat Dewan Pengupahan hari ini. Dan saya juga meyakini teman-teman semua memantau dengan baik bagaimana perkembangan perundingan upah sektoral di berbagai wilayah. Karena hari ini suka tidak suka deadline terakhir bagi setiap wilayah kabupaten kota untuk finalisasi sehingga dapat direkomendasikan oleh Bupati Wali Kota ke provinsi untuk kemudian di-SK-kan oleh Gubernur Jawa Barat. Dinamika di Kabupaten Bekasi hari ini sangat luar biasa. Dan pada kesempatan yang pertama, kami Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi, unsur Serikat Pekerja hari ini hadir full tim. Saya dari LEM SPSI, ada Bang Muji, Bang Noto, dan Bang Aris dari SPMI. Kemudian ada Bang Guntoro dan Bang Isna ini juga dari SPSI, ada Bang Haryadi dari GSPMI, dan kawan saya yang mulia hatinya, Bang Anton dari SPN. Mohon berikan aplaus buat teman-teman semua. Yang pertama teman-teman, tim Dewan Pengupahan unsur Serikat Pekerja, Serikat Buruh sangat kompak, dan sebagaimana sebelum-sebelumnya kita tidak melihat apa bendera masing-masing. Karena kita adalah satu, kita adalah masyarakat pekerja. Dan kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Tenagakerjaan dan semua tim yang terlibat dalam perundingan upah sektoral hari ini yang telah begitu mengorbankan waktu, tenaga, pikiran sampai dengan kesepakatan yang nanti akan kami umumkan. Terima kasih juga kepada teman-teman dari Apindo yang dalam segala keberatannya pun tetap memberikan dukungan untuk tercapainya kesepakatan ini. Karena sebagaimana informasi yang mungkin juga teman-teman sudah tahu, kawan-kawan kita Apindo pada posisi tidak mengusulkan dan juga tidak menolak, tapi sepenuhnya memberikan kepada keputusan Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi. Kita berikan aplaus buat pemerintah dan Apindo. Dan juga terima kasih kepada aparat kepolisian yang setia mengawal aksi kita hari ini, dan juga kawan-kawan Satpol PP yang mungkin tadi sempat ada sedikit friksi. Yuk mari kita lupakan semuanya itu, karena pada akhirnya kita adalah sesama masyarakat Kabupaten Bekasi yang harus saling mendukung, saling menjaga, saling melindungi untuk bersama memajukan Kabupaten Bekasi yang sama kita cintai. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup! Kawan-kawan, situasinya memang sangat luar biasa, dan kami Dewan Pengupahan sekali lagi banyak berterima kasih. Kalau bukan tanpa dukungan dari teman-teman semua, kesepakatan ini mungkin tidak ada. Kawan-kawan pasti tahu kesepakatan di Indramayu, di Subang, di Kota Bekasi, dan beberapa daerah lain. Di Karawang, Apindo menolak berunding upah sektoral. Dan alhamdulillah, Kabupaten Bekasi semula pemerintah memunculkan 22 angka KBLI dan terus bergerak naik menjadi 46 angka KBLI. Jujur saja, ya kami antara bangga dan tidak bangga. Kenapa demikian? SK terakhir kita 2020,
kawan-kawan senior kita menelurkan 111 KBLI. Dan hari ini kami hanya mampu mendorong dari 22 ke 46. Tapi saya juga meyakini teman-teman memahami situasi dan kesulitan yang kita hadapi. Dan hal yang mendasari sulitnya kita mendorong lebih banyak angka KBLI karena perubahan aturan hukum di Permenaker 16 2024 yang melihatnya dari sisi input dan resiko kerja. Tidak seperti yang sudah-sudah. Basis konstruksinya adalah kontribusi output terhadap pertumbuhan domestik bruto. Ini yang kemudian membuat kita mengalami adaptasi, karena dari awal konsep di Dewan Pengupahan mendorong 225 KBLI sebagai sektor unggulan. Dan sebagai informasi, di dalam usulan final terdapat 2 skema yang masuk ke bupati kita. Yang pertama usulan pemerintah yang terdiri dari 46 angka KBLI dan usulan serikat pekerja yang terdiri dari 225 angka KBLI. Dan saya yakin teman-teman juga tahu endingnya akan seperti apa, angka pemerintah yang akan dipakai. Harapan kita demikian adanya sehingga informasi yang hari ini teman-teman sudah dapat itu menjadi angka akhir yang akan ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat sebagai upah sektoral kita tahun 2025. Kawan-kawan, melihat dinamika hari ini, tantangan kita ke depan adalah harus menyiapkan data yang lebih baik untuk mendukung kerja kawan-kawan di Dewan Pengupahan. Data-data produksi, data-data penjualan, jumlah karyawan harus mulai kita kumpulkan tahap demi tahap. Ajak semua orang di pabrik kita masing-masing yang punya akses terhadap data, karena data itu sangat penting sehubungan dengan perubahan paradigma hukum hari ini. Saya kira itu sebagai pembuka dari saya. Perihal teknis angka KBLI akan disampaikan oleh Bung Mujito. Kepada Bung Muji saya persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup aliansi Buruh Bekasi Melawan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Aliansi Buruh Bekasi melawan. Aliansi Buruh Bekasi melawan. Aliansi Buruh Bekasi melawan. Terima kasih kepada kawan-kawan peserta masa pengawalan perundingan upah minimum sektoral Kabupaten Bekasi tahun 2025 yang sampai detik ini masih setia menunggu kita. Apresiasi buat kawan-kawan setinggi-tingginya. Terima kasih buat para pimpinan dari Aliansi Buruh Bekasi Melawan. Terima kasih buat kepolisian, aparat kepolisian yang telah menjaga dan mengawal proses perundingan untuk UMSK untuk tahun 2025. Terima kasih juga kepada pemerintah dan terima kasih juga kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia seperti tadi disampaikan oleh Bang Yosef. Menindaklanjuti kawan-kawan tadi yang disampaikan oleh Bang Yosef, rapat hari ini terkait dengan UMSK kira-kira tadi dimulai sekitar pukul 1:30. Yang pertama diawali dengan penyampaian pendapat dari masing-masing unsur terkait dengan penetapan upah minimum sektoral tahun 2025. Unsur pengusaha dari awal dengan tegas menyatakan bahwa menolak keberadaan UMSK tahun 2025. Serikat Pekerja menyampaikan pendapatnya bahwa terkait dengan UMSK tahun 2025 wajib tidak ada alasan untuk tidak ada UMSK. Terkait dengan pendapat mengenai pasal 7 karakteristik yang kita sampaikan adalah bahwa karakteristik karena memang di Permenaker nomor 16 tahun 2024 belum diatur
secara detail, maka kita mengusulkan untuk kembali kepada dasar penetapan UMSK tahun sebelumnya, yaitu regulasi yang terakhir adalah Permenaker nomor 15 tahun 2018. Dari unsur pemerintah menyampaikan pendapat terkait dengan pasal 7, pemerintah mempertimbangkan satu karakteristik itu, yaitu berdasarkan KBLI dari usaha yang ada di Kabupaten Bekasi. Yang kedua, mempertimbangkan resiko kerja berdasarkan Permenaker nomor 9 tahun 2021 dan PP nomor 5 tahun 2021, serta spesialisasi pekerjaan yang itu adalah hak dan kewenangan dari Dinas Tenaga Kerja. Setelah itu dilanjutkan dengan penyampaian usulan. Apindo tidak mengusulkan karena dengan jelas dari awal Apindo menolak keberadaan UMSK tahun 2025. Serikat Pekerja menyampaikan usulan. Usulan Serikat Pekerja disampaikan bahwa berdasarkan Permenaker nomor 16 tahun 2024, kita mengusulkan untuk dasarnya adalah mempertimbangkan Permenaker nomor 15 tahun 2018. Kita berangkat dari klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian yang terakhir kami dapat, terdapat 1.960 perusahaan sedang dan besar di Kabupaten Bekasi, dan terdapat 260 KBLI di Kabupaten Bekasi. Yang pertama yang kami sampaikan kepada pengusaha dan pemerintah adalah dasarnya sebenarnya Pak Gubernur sudah memberikan guidance, Pak Gubernur sudah menetapkan SKUMSP tahun 2025 yang sama-sama kita ketahui bahwa UMSP Provinsi Jawa Barat adalah kelompok pertanian dan perkebunan. Secara nggak langsung pertanian dan perkebunan itu sektoral. Yang masa iya industri di kabupaten yang berbasis manufaktur nggak sektoral? Seharusnya sektoral semua. Itu yang kita sampaikan dari 260. Tapi kita juga paham dari 260 kita juga nggak muluk-muluk mau mengajukan itu semua. Kita mengukur itu dan kita kasih ukuran. Karena kalau dibilang hari ini tuh image dibangun bahwa Permenaker nomor 16 tahun 2024 itu nggak jelas, masih perlu peraturan pelaksana, masih perlu detail yang lebih jelas. Semua mengarahkan seperti itu. Kalau memang Permenaker nomor 16 tahun 2024 belum jelas dan tidak jelas, maka bisa kembali ke regulasi yang sebelumnya, karena itu juga diamanahkan oleh pasal 191 Undang-Undang 13. Dari 260 yang kita ajukan, maka kita menyampaikan, kita nilai, kita asesmen berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 45 tahun 2020. Kementerian Perindustrian berdasarkan Permen nomor 45 tahun 2020 tersebut mengklasifikasikan karakteristik itu berdasarkan dua hal. Yang satu berdasarkan jenis industri, yang kedua berdasarkan skala usaha. Berdasarkan jenis industri, perindustrian mengklasifikasikan berdasarkan kelas industri besar itu dibagi jadi 3. Industri agro, industri kimia, tekstil dan farmasi, serta industri logam, permesinan, alat transportasi dan elektronika. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 45 tersebut, seharusnya di Kabupaten Bekasi hari ini tuh ada 230 KBLI yang berhak mendapatkan upah minimum sektoral. Dan kita mengelompokkan dari usulan kita itu menjadi 15 kelompok. Menjadi 15 kelompok dengan besaran nilai yang kita usulkan adalah sebesar mulai dari 1% di atas UMK sampai yang tertinggi itu adalah 15% di atas UMK. Itu usulan dari Serikat Pekerja yang tertulis di berita acara. Yang kemarin komunikasi dengan Dewan Pengupahan, kita mencoba akomodir semua dan udah kita ajukan semua.
Berikutnya adalah usulan dari pemerintah. Pemerintah alhamdulillah dari usulannya secara eksplisit sepakat masih ada upah minimum sektoral. Tetapi upah minimum sektoral yang disampaikan dan diusulkan oleh unsur pemerintah adalah sebanyak 22 KBLI dengan nilai antara 0,65 di atas UMK sampai 1,4 tadi ya, 1,41%. Di situ kawan-kawan yang terjadi lama pembahasan, dan lama pembahasannya koordinasi, komunikasi, biar kita nggak salah langkah untuk mengambil keputusan yang akhirnya setelah komunikasi dan koordinasi sore ketemulah usulan Serikat Pekerja Tetap, APindo Tetap, dan pemerintah akhirnya mengusulkan KBLI sebanyak 47 KBLI dari 111 tadi yang disampaikan oleh Bung Yosef, dari 111 UMSK terakhir tahun 2020. Harapan terakhir kita sebenarnya yang kita sampaikan tadi adalah seandainya 230 memang tidak diakomodir, maka kami berharap sesuai dengan KBLI UMSK tahun 2020 dengan beberapa evaluasi, tapi belum bisa disetujui dan belum bisa diakomodir. Akhirnya terakhir tadi semua dimasukkan dalam berita acara. APindo dengan pendapatnya menolak, Serikat Pekerja dengan usulannya 230 KBLI, dan unsur pemerintah dengan usulannya sebanyak 47 KBLI. Yang ketiga-tiganya itu akan diusulkan kepada Pak Bupati untuk direkomendasi ke Gubernur. Nah, nanti urusan pimpinan nanti yang akan koordinasi terkait dengan itu. Nah, semua yang kita bahas tadi sudah kita cantumkan dan sudah dibuat berita acaranya. Berita acara yang pertama isinya saya menyampaikan global tadi. Satu, yang pertama itu adalah pendapat dari APindo terkait penolakan, nggak usah saya bacakan detail, intinya kan penolakan. Yang kedua dari unsur Serikat Pekerja yang menyampaikan 230 KBLI usulannya. Yang ketiga dari unsur pemerintah yang sebanyak 47 KBLI. Yang keempat ini tambahan kawan-kawan, ini yang perlu kawan-kawan ketahui. Di poin keempat dalam berita acara itu menyebutkan bahwa perusahaan yang telah memberikan upah minimum lebih tinggi dari ketetapan UMSK Kabupaten Bekasi dilarang mengurangi atau menurunkan upah pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, perusahaan yang telah memberikan upah minimum lebih tinggi dari ketetapan UMSK Kabupaten Bekasi tetap memberikan penyesuaian kenaikan upah melalui perundingan bipartit berpedoman kepada pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 16 tahun 2024 sebesar 6,5%. Artinya apa kawan-kawan? Bicara usulan, kemungkinan ya harapannya sih pimpinan bisa melebihi yang dipakai usulan Serikat Pekerja. Tapi kan berharap juga boleh berharap, tapi kan juga nggak boleh muluk-muluk. Minimal kan usulan pemerintah yang akan dipakai. Kalau seandainya usulan pemerintah yang akan dipakai, maka hanya ada 47 KBLI dari 111 dulu yang ada di tahun 2020. Kami minta maaf kepada kawan-kawan semua, kepada buruh Kabupaten Bekasi, bahwa Dewan Pengupahan Bekasi belum bisa maksimal memperjuangkan kepentingan dan hak teman-teman semua. Tetapi seandainya ada perusahaan yang hari ini telah membayar upah di atas UMSK, maka tetap berhak mereka nanti naik 6,5% dalam perundingan bipartit dan masuk dalam berita acara. Dan nanti tugasnya pimpinan aliansi BBM untuk memastikan itu masuk menjadi diktum di dalam SK sebagai bahan teman-teman nanti untuk berunding di internalnya masing-masing. Artinya ada jaminan itu. Kalau selama 4 tahun kemarin dalam masa Ciptaker tidak ada jaminan itu, hanya diberikan ruang untuk berunding. Tapi
Tapi kali ini diberikan ruang berunding dan diberikan batasan untuk yang memberikan yang hari ini memberikan di atas UMSK, maka tetap harus naik. Contoh, karena hari ini banyak masih perusahaan-perusahaan untuk karyawan 0 tahun yang masuk, ada yang gajinya 6 juta, ada yang 5,9, ada yang 5,8, ada yang 5,7, dan nanti itu pasti di atas UMSK Kabupaten Bekasi tahun 2025. Masih semangat kawan-kawan? Masih semangat kawan-kawan? Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Itu kawan-kawan dari Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi yang bisa kami perjuangkan dan bisa kami usahakan sampai hari ini. Kami sudah berusaha, kami sudah mencoba, tetapi memang hasilnya belum maksimal. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lem TV berkat elemen rakyat. Lem TV berkat elemen rakyat.